Oke, masih kembali lagi bersama Hans Karunia dan juga Tajudin aka TJ serta Tandri Wijayalie di Dialog ID di episode kelima. Jadi kita sudah berjalan 5 episode, 5 episode maksud saya. Jadi sebelum kita memulai untuk episode kelima ini, mari kita berikan apresiasi besar bagi podcast ini. Mari dengarkan semuanya, silakan berikan apresiasi. Kan kasih apresiasi. Tangan dong. Jadi sudah diberikan apresiasi ya. Jadi Rock. tadi kan sudah tadi. Oh iya. Tadi sudah ya. Jadi yang masih setia mendengarkan kita mungkin tahu ya dan mengikuti bahwa dari minggu-minggu ke belakang, khususnya di bulan Maret ini kita ngebahas tentang daerah atau lokasi yang pernah kita kunjungi bertiga. Sudah di kota Bandung, lalu juga sudah di kota Yogyakarta, dan sekarang kita akan ngebahas tentang sebuah kota yang menjadi titik awal. Titik awal apa nih guys? Pertemuan. Pertemuan. Baru tadi mau gue bilang pertemuan. Titik awal pertemuan. Ya, jadi titik awal pertemuan dari kita bertiga. Jadi kita ngebahas tentang kota yang dijuluki surganya pempek. Nah, udah tahu pasti ya teman-teman ya. Tahu dong, Jakarta ya. kan. Ya kita akan ngebahas tentang kota Jakarta itu dia ya. Jakarta, Padang dong. Jakarta ada pempek gue tanya. Padang juga ada. Emang iya. Jakarta doang. Terus di Bandung ada nggak? Ada kan. Jadi ada. Kota mana deh sekarang? Pempelina itu ada. Nah, jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast dari kita ya. Semoga podcast kita bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman semua. Belum ya? Udah tutup aja lah. Tutup aja lah. Udah nggak karuan. Oke, jadi kita langsung aja ya. Kita ngebahas tentang kota. Apa? Kita mau bahas kota apa nih, Wing? Ya, kita mau ngebahas kotanya asal dari pempek itu sendiri. Tahu kan? Kapal selam pasti. Kapal selam. Pasti tempat lahirnya Tandri. Anda juga. Oh iya. Bukan saya. Bukan saya. Mohon maaf ya. Oh iya. Okay. Anda itu perantau. Berarti kita akan bahas kota Palembang ya nggak? Enggak. Males gue. Udah bubar aja yuk. Tutup podcast ini. Tutup podcast ini. Enggak. Justru mau kita tutup biar orang penasaran. Ini niatnya ngapain gitu podcast ini? Sudah 3 menit tidak ada ujungnya. Langsung ujungnya cuma di blog kita. Cuma nyebut kota doang, habis itu kita tutup. Enggak lah, jadi kita langsung aja bahas ya tentang kota Palembang, yaitu kota asal pempek atau juga bisa dikatakan kotanya para apa ya? Gue mau ngomong tapi nggak tahu ngomong apa. Padahal tinggal bilang titik awal pertemuan 3 manusia ini. Oh iya betul, titik awal pertemuan dari kita bertiga ya. Iya, jadi kenapa kita mau ngebahas? Sebenarnya kita mau meluruskan dulu ya, kenapa kita ngebahas tentang kota-kota atau daerah menjadi tempat kita bertiga pergi bareng. Karena kita merasa banyak sumbangsi yang muncul baik itu dari kota Palembang, dari kota Bandung, dari kota Jakarta yang membuat kita tuh sampai di posisi sekarang, di posisi terbentuknya Dialog ID yang sudah luar biasa berkembang seperti sekarang ya nggak? Betul sekali. Iya, jadi Palembang ini menjadi titik awal dari pertemuan 3 onggok manusia ini. Wow, onggok. Iya kan? Kita ketemu kapan ya? Jadi gini, kalau kita mau lebih jelas kita ceritanya dari awal pertemuan kalian dulu dong. Karena kan, jadi kalau yang belum tahu, Tandri sama TJ itu ketemu duluan. Kita ketemu itu sama gue sama Udin itu pas masuk. Oh TJ, maaf. Bung TJ itu pada saat masuk sekolah. Ya pertemuan sekolah sih awal ya. SMP kelas 1. Betul. Kita awalnya beda apa?
Beda-beda. Awalnya masing-masing beda sekolah. Beda gender ya? Enggak, ya gender sama, Pak. Oh, sama. Gender Kalau beda, sama. bahaya si Bapak TJ ini bahaya nanti. Dipertanyakan gendernya. Kok saya yang dipertanyakan, bukannya Anda ya duluan. Pokoknya kita awalnya beda sekolah, dipertemukan di sekolah itu. Asik Dipertemukan. Kalau saya nggak mau kenal gitu, tapi dia memperkenalkan diri. Itu dulu lebih tepatnya dulu zaman dulu itu waktu pertama ngeliat Tandri itu kayak orang-orang yang apa? Orang sawah. Polos gitu mukanya kayak anak-anak culun gitu. Saya ya kan? culun loh dulu. Saya itu orang baik, saya itu. Terus gue dengan PD-nya ya Tan ya, dengan PD-nya nyamperin kenalan sama satu kelas. Asik. Sosokan dia nggak, maaf nih ya. Ini orang satu sekolahnya SD di dekat SMP itu, sebelahan malahan. Jadi dia tuh balik kandang lagi dari SD-nya itu sebelahan dengan SMP itu. Jadi dia ya balik lagi ke situ lagi. Oh, dijelasin dulu dong. Jadi kita itu sekolahnya di mana waktu SMP kan nggak ada yang tahu kan, pendengar tuh nggak ada yang tahu. Jelasin yang lebih lama dong dari dari SD. Yang tahu. Kita dulu sekolah di Palembang yang pasti. Waduh. Universal banget. Jadi dulu itu sekolah Saverius 6, SMP Saverius 6 tuh di Kota Palembang di Lapangan Hatta. Pasti terkenal tuh. Itu dulu kota lagi dulu SMP itu tuh khusus cewek loh. The Real SD Saverius 1, SMP Saverius 1 itu khusus cewek. Soalnya cici gue juga dulu di sekolah situ. Jadi track recordnya itu adalah selalu khusus cewek dan khusus itu perempuan. Terkenal, maksudnya adalah itu yang bisa dibilang berkualitas itu pada masanya sebelum. Oke. Gue potong bentar ya. Jadi itu kan awalnya sekolah cewek ya, sekolah khusus perempuan lah ya. Ya kan. Itu sebenarnya udah berubah sejak kapan sih? Gue nggak tahu soalnya berubahnya sejak kapan. Oke. Nah kalau yang ini kebetulan berubahnya itu sejak waktu dulu gue SD kelas 4 itu gue udah masuk ke sana, jadi udah mulai The Real. Gue bisa dibilang tuh gue tuh angkatan pertama cowok di SD itu karena baru The Real baru banget. Di SD nama SD-nya apa lupa gue? SD Saverius 1. Oke, karena gini, karena gue juga adik gue itu yang paling kecil pertama kali sekolah SD kan di Saverius 1. SD-nya kan waktu itu kelas berapa gitu ya, lupa gue. Nah gue juga baru tahu tuh pas gue SMP di Saverius 6 ternyata SD-nya itu dulu cewek semua. Betul. Jadi kalau ini 2004 lah ya hitungannya, gue tuh pas kelas 4 itu tuh muncul udah jadinya campur. Dan itu untuk yang cowoknya juga baru di tahun itu juga baru di ini. Tapi waktu dulu tuh benar-benar waktu lo masuk tuh dominasi, maksudnya orang-orangnya tuh angkatan atas itu cewek-cewek semua gitu loh. Jadi notabene The Real lo nggak akan lihat cowok di angkatan atas itu. Oke. Menarik juga ya karena jarang kan kalau untuk sekarang pun sekolah yang khusus cowok khusus cewek tuh udah semakin sedikit lah ya dibandingkan zaman dulu ya. Iya betul. Ya, jadi ceritanya kayak gitu ya. Jadi lu tuh TJ adalah salah satu orang di angkatan pertama yang ada cowoknya ya di sekolah yang dulunya mostly cewek semua. Betul. Nah, dan juga ya itu ya SD-nya itu termasuk SD unggulan loh. Wis, berarti TJ itu masuk sekolah unggulan ya? Betul sekali. Luar biasa. Pasti punya wawasan yang luas dong. Punya wawasan yang luas. Sangat. Makanya orang seperti ini. Kenapa? Seperti ini maksudnya kayak gimana? Thank you ya. Seorang CEO kan, CEO kita dia. Iya. Thank you. Mempunyai tanggung jawab sangat besar. Jadi yang mendengarkan tolong dipahami ya, CEO Dialog ID itu namanya TJ. Itu CEO-nya. Luar biasa ya. Iya, semua keputusan diambil sama CEO. Betul sekali. Iya, kalau kita udah sepakat nih tiba-tiba CEO-nya bilang saya nggak sepakat, nggak jadi. Iya, bubar kita. Bubar. Luar biasa ya, kaliannya. Terkesan gue tuh luar biasa gitu ya. Tapi thank you ya. Siapa tahu dengerinnya hak vetonya dari CEO itu sangat besar loh.
Iya, Siapa betul. tahu dia tiba-tiba penasaran terus ngubungin kita ya kan. Gila. Siapa sih kita? Ngomongin buat apa ya? Siapa sih kita? Ngomongin. Kalian kalau ngomong yang bener dong. Tapi emang the real maksud gue adalah itu tuh gue nggak nyangka track record gue sebenarnya track record nggak gila. Oh iya, track record. Gue tuh Badung, gue pindah ke SD unggulan itu tuh sebenarnya karena gue anak itu males sekolah. Tipikalnya gue pertama kali masuk sekolah tuh paling semangat. Dulu tuh TK tuh harusnya gue belum boleh masuk, gue gimana caranya gue harus masuk gitu. Dengan cara terus, apapun ya. At all cost ya. Iya, kalau TK it's fine lah, tapi kayak ditolak-tolak terus gitu loh. Kalau diceritain bokap emak bapak gue itu tuh kayak ya udah mau gimana, mama gue emak gue tuh sampai kayak nego-nego gitu gimana biar gue tetap masuk TK padahal belum waktunya. Tapi aneh sendiri ya, padahal biasanya kalau anak kayak kamu mau mama sekolahin tahun ini ya, aduh nggak mau masih pengen main di rumah gitu ya, masih pengen bebas. Sedangkan manusia manusia 2 biji ini memilih untuk langsung sekolah gitu loh. Tapi luar emang biasa. Kok saya ikut-ikutan gitu. Ya? Kenapa? Kok saya diikut-ikutin ya? Biji Anda sama biji saya kan beda. Tidak salah sih. Bijinya banyakan biji siapa nih? Biji kecambah. Monokotil. Satu monokotil. Aduh, itu pasti dari kacang hijau ya? Masa ya. Sih? Aduh ya. Masa depan. Tapi emang gitu sih. Dari gue masuk sekolah itu karena dipindahin oleh mak bapak gue. Karena gue SD itu mulai bangor. Jadi gue bolos. Tiba-tiba pas pulang mak bapak gue udah nangkring tuh di depan kelas gue. Bentar nih. Maaf ya. Itu lu bangor kelas 3 SD. Buset, iya. Hans. Ini gue kasih tau ya. Ada hal yang paling unik. Gue masih ingat sampai detik ini. Gue kelas 3 SD, teman gue kebakaran rumahnya. Lo tau gak apa yang gue lakuin? Gue ngumpulin sumbangan sama anak-anak. Serius? Rumah sini kebakaran, sumbangan. Setelah itu, ini gue bertiga, gue lupa siapa namanya, pokoknya bertiga. Kita ke toilet cowok dong. Di toilet, tau gak apa yang kita ini? Kita bagi 2, setengah nih kan ya. Setengah buat kita kasih, setengah buat kita bagi-bagi buat jajan. Hebat. Kelas 3 SD. Okay. Kamu calon anggota legislatif terpilih. Calon gitu. DPR jalur prestasi. Jalur prestasi gegatit. Ada DPR jalur prestasi sama jalur undangan ada sama jalur tes ya. Ada. Kayaknya ini baru bakal ada nanti Andri yang buat jalur prestasi. Aneh-aneh aja, astaga. Tapi berarti bangor banget ya waktu kecil ya. The real itu kelas 4 SD tuh gue mulai bolos nih pokoknya gue ngibulin tukang jualan nih kayak gitulah. Terakhir itu kenapa gue bisa pindah ke sekolah unggulan itu karena itu terkenal disiplinnya sekolah unggulan waktu itu SD sampai 1 itu. Gue ketahuan bolos jadi dilapor sama guru gue nggak masuk hari itu. Sedangkan notabene tukang becak yang nganter gue tuh kepercayaan mak bapak gue nganterin gue tuh sampai masuk sekolah. Terus dihubungin lah orang tua gue balik-balik. Lo tau kan pada masanya dingdong rental PS, gue seharian tuh main di situ, Bray. Gila ya. Kelas 3 SD lo itu? Enggak, ini udah kelas 4. Kalau kelas 4 ya? Kelas 4 SD lo. 4 SD semester 1 gue inget banget. Gue pulang ke sekolah nih mau ngambil tas, ya kan? Dengan PD-nya nih kan nunggu jemputan kan. Yang jemput emak bapak gue, cuy. Lo bayangin. Gue kena pukul depan guru gue tuh galak, wali kelas gue tuh galak banget cuy, the real disiplin orangnya. Bapak gue sama emak gue disiplin juga. Pas gue balik di situ diomelin depan guru, dipukul gue. Zaman dulu dipukul tuh lapor polisi nggak ada cuy. Pukul aja dulu. Tantan dia lagi ingin curhat ngebahas ya? Tahun ini ngebahas masa gini. Dihubungin, pinter juga, good. Tapi nggak apa-apa. Bagus. Tapi memang gue setuju.
di zaman sekarang itu kadang guru tuh bingung mau ngehukum atau mau ngedidik anak muridnya tuh kayak gimana, karena diomelin dikit nanti diaduin ke orang tuanya, ya kan? Sentil dikit dibilangnya kekerasan terhadap murid, ya kan? Jadi serba salah zaman sekarang. Padahal anaknya aja yang bangor emang, dan harusnya dihukum kayak si TJ ini emang bangor. Harusnya dihukum. Kayak gitu ya. Sekarang dikit-dikit lapor, dikit-dikit bales. Iya. Oke, jadi itu adalah kisah TJ waktu SD ya. Nah, kalau Tandri itu berarti nggak satu sekolah dulu ya sama TJ ya? Beda ya? Kalau saya itu di depan SMA Saverius 1, SD Indria sana. Oh, saya nggak tahu tuh SMA Saverius 1 tuh SMA apa, saya nggak tahu. Anda kan di situ. Jangan pura-pura nggak tahu. Saya di situ. Anda 1 tahun di sana. Kan dia nggak tahu SMA 1 Bangau tahu kayaknya. Oh iya, Bangau ya. Apa itu Bangau? Saya nggak tahu Bangau itu apa. Saya kan lulusannya SMA Bundati Kudus, bukan SMA Anda Saverius 1. merantau lagi. Hah? Anda itu merantau lagi. Oke, jadi gimana tentang SD lo Tan? SD gue sih biasa-biasa aja ya. Bukan SD favorit, tapi ya banyak sih pindahannya ke SMP favorit juga sih. Wih, sombong banget nih. Wih, sombong. Dia tuh merendah untuk meroket kalau kata temen gue. Luar biasa. Kalau Anda tahu itu SMA Saverius 1, banyak teman gue itu lulusan semua dari angkatan gue semua. Oke, jadi gila loh. Dan saya sombong dulu dikit ya. Ya nggak apa-apa. Dari tadi Anda sombong sebenarnya. Oh ya, nggak apa-apa. Dari tadi. Gue sih zaman SD itu ya adalah bunga-bunga dikit zaman dulu. Ya biasa aja sih, tidak ada yang terlalu spesial ya. Cuma spesialnya gara-gara masuk TV doang sih sekolah gue. Kenapa masuk TV? Global TV Nickelodeon. Ngapain emangnya? Oh iya. Cuman kayak ada dulu acara di Nickelodeon yang Global TV. Tur-tur ke sekolah SD gitu, bagi-bagi stiker kayak gitu, masuk TV. Tapi itu ada masuk TV kok, gue pernah lihat. Oh, kirain dapat duit gitu. Berarti sekolah unggulan pun kalah ya sama sekolah lu ya? Sangat kalah. Sekolah unggulan apa? Sekolah kita lebih terkenal. Buat apa sekolah unggulan kalau akhirnya nggak masuk TV betul sekali. Masuk TV itu penting. Penting, betul. Percuma punya lapangan luas. Ngeri ya emang. Pernah nggak sekolah lu? Nggak, ntar. Kalau dulu pas lu TJ waktu SD pernah nggak ada acara kayak gosok gigi bareng pakai mereknya P, terus dapat susu M gitu? Mereknya odol, merek Pepsi ya, Pepsi. Oh wow, langsung montok ke gigi. Iya loh. Pepso gitu. Oh, Pepso, ya. Mereknya apa? Sebut aja lah Pepsodent maksudnya kan. Jangan lah, gue ntar edit lagi, gue bintangin pas itu. Gak usah, gak apa-apa, bebas. Paling nanti disponsorin kan, kayak pasta gigi Pepsodent, terus susu Milo. Kan pernah kan itu masuk sekolah-sekolah SD? Pas pernah lah. Milo. Jangan kan Milo. Denko aja masuk ke kita. Kita setiap bulan ada itu. Luar biasanya. Pasti ada masuk. Oh, sorry. Ini setiap bulan masuk, kasihan ya orang-orang SD Anda ya? Bukan kasihan, kita beruntung gitu. Enggak. Gak bisa beli susu ya, setiap bulan masuk. Kita itu dapat sumber yang sangat terus biar otak kita lancar. Kelihatan. Betul. Saya setuju itu. Saya setuju dengan itu. Oke, jadi orang sekarang udah. Ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Sekarang nggak ada ya. Sekarang kayaknya nggak ada susu udah hilang sih. Susunya beda sekarang kali ya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya potong sebentar ya. Kita kan lagi ngebahas Palembang nih. Kenapa ngebahas jadi sponsor sih? Mana tahu kita disponsorin. Oh iya, betul. Oke, optimis aja dulu. Optimis aja. Ya. Jadi boleh saya balik cerita lagi? Oh boleh. Boleh ya. Ya waktu itu ya cuman itu doang sih yang sini. Terus ya karena mungkin sekolah saya tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak kelasnya seperti kelas di sekolah Bapak TJ ini. Ya emang sedikit sih sekolah saya, jadi tidak terlalu banyak kenangan. Nggak terlalu banyak kenangan ya? Bunga-bunga sedikit lah. Cuman apa nih? Bunga-bunga sedikit waktu kelas 5 sih, habis sudah bubar pindah sekolah. Si bunga saya dengar apa ya? Enggak. Udahlah nanti lah itu. Bung Tandri, saya dengar waktu SD Anda tuh sempat punya gebetan ya?
Ya memang itu bunga-bunga itu. Ternyata kan nggak cuma zaman sekarang, zaman dulu juga sebenarnya dari SD udah ada bunga-bunga gitu ternyata. Ya memang dari dulu kan emang harus ada Bapak TJ. Kalau tidak ada itu, waduh. Ini. Nah, oke teman-teman, gini, gue potong dulu. Kalau untuk masalah kayak bunga-bunga, kayak apa, nanti kita bikin episode khusus kita bahas tentang kisah cinta masing-masing ya, biar seru. Oke, Ya, kisah cintahan. Tapi kalau boleh tahu kisah cintahan sih itu lebih ramai. Nanti aja. Oh, ya. Nanti aja. Hans gak ada kisah cinta yang menarik gitu-gitu aja, masih dibahas. Oke. Lanjut waktu SMP. Jadi waktu gue mau ngurusin dulu, jadi kalau Tandri itu waktu SD nggak terlalu banyak kisah lah ya, paling cuma kisah-kisah ya bumbu-bumbu dikit lah ya. Biasa. Sedangkan kalau TJ itu memang terkenal bangor dari SD berarti ya. Kelihatan. Sampai sekarang bangor. Tapi kalau itu kan dulu di SD Sapirus 2 tuh sebelumnya tuh, sebelum pindah ke Sapirus 1. Oke, terus? Tapi di Sapirus 1 tuh gue juga bangor. Kalau tetap aja gue tetap bangor. Jadi bukan karena faktor sekolah ya, emang dasar lo nya aja bangor ya? Betul. Tapi yang uniknya itu gue di pertama kali masuk tuh gue langsung ujian gitu kan. Maksudnya ada kuis gitu lah. Kalau dulu kan kuis harian ya. Ya betul. Jadi baru seminggu masuk kuis dong. Dan gue nggak tahu tuh pelajaran dari mana. Terus gue belajar sendiri. Gue kan tipikalnya belajarnya nggak mau dilihat orang ya. Jadi gue belajar sendiri. Terus yang konyolnya adalah gurunya dengan santai ngasih soal. Terus gue isi. Itu kan pilihannya A, B, C, D. Kita ngisi ABC aja dong. Ya nggak sih? Sama gue isi tuh jawabannya, hurufnya. Angkanya. Misalkan A1, B2, B3. Gue isi tuh 1, 2, 3-nya. Jadi kayak gurunya pun geleng-geleng. Ini anak kalau nggak ngerti, kenapa nggak nanya gitu. Oh, sotoy ya, kasarnya sotoy ya. Sotoy. Tapi yang lebih nyesek lagi adalah, ternyata jawaban gue tuh semuanya benar, cuman salah cara ngisinya. Setelah itu naik dong kelas 5. Kelas 5 itu gue lagi ujian, dikasih contekan. Wah, mulai ini. Itu gue dikasih contekan. Oke. Tapi nggak gue waro gitu loh, kayak lu ditunjukin bukunya gitu, dibukuin. Karena gue nggak minta contekan, jadi gue kayak ngapain sih nih orang, kayak masa bodoh. Yang lebih bangor kelas 6. Retret kan ya. Biasanya ada acara retret. Orang lagi beribadah di sana. Gue sama teman-teman gue berlima. Serius itu. Kita ke kamar cewek, lo tau mau ini bangor banget gue. Dibilang ini ya, menurut gue ini bukan hal yang apa ya. Cabul. Sorry. Tadi lo ke kamar cewek ngapain? Itu kan lagi pada ngumpul di aula semua tuh. Gue sama teman gue berlima izin ke toilet. Teman gue tuh punya ide menurut dia paling ngeres lah di antara kita. Udah paling cabul emang. Lo tau nggak apa yang kita cari kamar cewek yang primadona di sana, ya kan? Kita masuk. Lo tau nggak apa yang dilakukan sama teman gue? Apa? Gue kan waktu itu nggak tahu apa, deril gue nggak tahu, disuruh nih, ayo Din, sini, ayo, gue ikut aja dong. Kirain mau ngapain, mau bolos doang ya kan? Kalau bolos biasa bolos kata gue kan gitu. Taunya cuy, pas itu dibongkar, lo tau apa? Kolornya dikeluarin cuy. Lo lihat nih, dipajang. Lihat nih gengs, ada kolornya kayak gini, ukuran segini. Goblok gak? Untuk apa? Sorry tuh saya, untuk apa? Itu gue pun bingung, Han, sampai detik ini gue nggak ngerti. Yang gue tahu adalah kita mau bolos dari kegiatan rangkaian acara itu karena kita nggak suka rangkaian acara itu, gitu. Sedangkan itu acara wajib. Oke, jadi untuk guru-guru SD Sapirus 1 ya, tolong dicari ya, alumni muridnya namanya Tajudin M. Arif ya. Telah melakukan. Tapi jangan salah. Tapi karena menurut gue merasa kayak, loh, kok kayak gini ya, gue bilang. Selesai dari acara itu sekitar 2 minggu. Akhirnya gue karena gue tipikalnya nggak enakan ya, maksudnya gue harusnya nggak kayak gitu dong kata menurut gue kan ya. Akhirnya gue bilang dong ke cewek itu, gue dengan beraninya dengan santai bilang, gue mau ngomong sama lo, gue bilang, lo tau nggak waktu kemarin kita retret tuh, gue siapa ya, gue sisanya berempat, gue bilang kita bongkar tas lo, gue bilang gituin. Diem dong si cewek tuh. Terus sama si ini, karena dalam lu dikeluarin, dilihat, nangis dong dari situ, dilaporin guru. Gue pertama dipanggil, anjing kata gue. Si Bangor. Lo tau nggak? Gue lagi santai nih ya, lagi santai istirahat ya, makan kan di kelas. Tiba-tiba
Din, dipanggil kan biasa anak-anak. Din. Apa yang manggil kata gue? Dicari guru, anjing salah gue apa, gue udah mikir gitu. Wah bangsat kata gue. Terus dia bilang, kenapa? Nggak tahu, pokoknya lu dipanggil guru sekarang. Pergilah gue ke. Itu cuaca lagi hujan, Bray. Wah, anjing makin serem menurut gue. kayak dia tuh kayak lagi nih kayak ngebayangin di film-film gitu ya, lagi dipanggil kayak udah hujan deras itu kayak mati lampu nggak? Suasananya tuh kayak mendukung banget gitu loh. Itu tuh bener, itu tuh gue ngerasain banget, maksudnya kayak gue tuh paling takut kalau udah masuk ruang guru di sekolah SD Negeri 1 karena the real gurunya tuh disiplin banget dan galak-galak banget. Meskipun sebenarnya baik gitu, tapi untuk anak-anak yang nakal gila abis-abisan gitu. Contohnya Anda kan? Saya kena gitu kan. Terlihat. Akhirnya dipanggil, disidang lah gue di situ. Coba jelaskan kronologis. Gue masih ingat kalimatnya. Coba kamu ceritain, kenapa kamu melakukan ini? Gue bilang dong. Kayak polisi lagi interogasi ini ya, tersangka ya. Masalahnya kayak ingat saya itu. Lo tau nggak yang nanya siapa? Ada wali kelas gue, wakil kepala sekolah, 2 cu. Wah, anjing gue kaget kan dipanggil guru doang ya, tiba-tiba ada wakil kepala sekolah. mungkin dia di situ karena dia penasaran. Kamu caranya kayak gimana? Saya juga pengen tahu dong gitu. Waduh. Kepo. Kan cewek semua. Oh, cewek. Terus akhirnya dipanggil, ditanya, diceritain, enggak Bu, awalnya emang saya kan males nih ikut kegiatan ini kata gue bilang kan pas acara itu tuh saya lagi males aja, gue bilang. Terus anak-anak ngajak kabur, ya udah saya kabur. Masih lingkupan retretnya gitu-gitu aja, nggak bisa keluar kan. Tapi masih ini ngajakin ke ini masuk ke kamar cewek. Lah saya emang ikut aja, kirain kita mau nongkrong dalam kamar Bu, tapi nggak tahu itu tuh kamar cewek. Awal kita nggak tahu kamar cewek loh. Jadi teman gue dengan ininya masuk. Lihat waktu, gengs. Emang udah berapa menit ya? Ada orang lagi record podcast ya, dibaca. Nggak usah dibaca, Muhammad Arifin. Luar biasa. Jadi ini emang luar biasa podcastnya. Jadi teman-teman mendengarkan, inilah kami seperti ini apa adanya. Terlalu polos nih orang, tapi pangor polosnya ini. Polos. Ada orang kayak gini ya. Kesel nih gue. Tapi emang gitu, semenjak dari itu gue sama teman gue ribut abis-abisan karena dia tahu gue yang laporin lain-lain. Sampai gue tuh dulu jualan loh, gue jualan nasi uduk, mak gue jualan nasi uduk, gue bawa ke sekolah buat dijual, dari buat nambahin duit jajan, ya kayak gue mencoba hal-hal itu. Terdabes maksudnya sampai dia ngejelek-jelekin gue untuk jualan gitu loh. Julanan gue tuh dijelek-jelekin abis-abisan sama dia. Enggak, jadi gue bingung di sini. Dia yang ngelakuin, dia yang diaduin, tapi dia yang marah. Nah itu, gue juga nggak paham ya, maksudnya. Dan tipikal gue tuh kayak dan dia menjelek-jelekan orang yang berlaku baik karena perilaku buruknya dia. Ayo Din, sebutin Din. Kita undang orangnya sekarang Din. Gue lupa namanya DJ. Cuy. Ingat, ayo kita ingat. Nanti kita undang sebagai narasumber. Siapa namanya? Ntar kalau gue ingat, gue kasih tahu. Gue lupa namanya. Badannya dong yang gue inget gede. Badannya gede. Wah, ya kan, resis. Badannya juga gede, Tandri. Siapa tahu Tandri. Saya bukan sekolah di situ. Oh, iya. Ya kali itu sih yang paling kocak. Terus yang paling ngelawak adalah teman gue sampai ngomel gini. Waktu dulu tuh UN bukan sih, pokoknya ujian akhir lah ya, kelas 6 SD. Ujian akhir sekolah. Ya. Kita dulu SD juga ada kok. Udah ada SD. Belum. SD belum. Pokoknya ujian akhir sekolah lah pokoknya. Kelas 6 SD. Terus gue tuh kan kayak ya udah gue ngisi-ngisi kayak biasa kan, dengan enjoy aja ya. Gue maksudnya gue tahu isiannya, gue tahu kayak enjoy. Tiba-tiba temen gue ngasih tisu dong, ya kan. Set. Cewek nih ngasih tisu ke gue. Bunga-bunga nih. Gue ambil dong. Pasti. Gue ambil nih tisu kan. Oke. Tisu itu gue pakai buat ngelap keringet cuy. Terus pas beres, terus kan langsung gue rembuk ya tisu itu ya. Gue taruh lagi di meja dong. Terus pas beres dia bilang, Din, tisu tadi mana? Gue buang. Itu kan isinya kunci jawaban ya, kenapa lo ini? Oh, lah nggak tahu, lo nggak bilang. Gue tuh satunya kayak gitu aja. Terus ya gimana gue mau bilang, anjir kan lagi ujian. Gue tuh juga. Kan gue bilang Tan bangor tapi polos. Iya.
Aneh nih orang, hebat. Bang, Ada tapi lagi polos. Ini orang. Tapi emang SD itu penuh kenangan menurut gue adalah momen gue di Palembang itu waktu SD itu penuh nih. Gue dimaki mak gue di jalan, gue dimaki, dipukul mak gue di sekolah tuh the real tuh ada pada masanya itu tuh ada loh. Aduh. Jadi kalau misalnya orang itu dibilang saya tanya sama temennya atau sama siapa gitu, kamu masa yang paling indah itu waktu kapan? SMA gitu kan. Kalau TJ enggak? Masa yang SD. kamu paling indah apa? Yang paling indah apa? SD. Wow. Di mana Wow. gue malak orang. Bos, Tan. Dia SD loh, Tan. Udah malak orang, Tan. Kelihatan. SD. Dan dia jadi CEO kita sekarang, luar biasa. Gila. Pasar kelamnya dia seperti kayak Yakuza yang tobat gitu. Yakuza yang tobat ya. Aduh. Oke, jadi kisah SD Anda seperti itu, sedangkan Tanri 180 derajat, tidak ada ceritanya sama sekali ya. Tapi saya SMA-nya lebih parah daripada bapak satu ini. Kalau SMA kan sudah dibahas di Bandung kan? Iya, tapi kan lebih parah saya. Oke, jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.